Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Gilang Pradipta Ramadan dengan nomor BP 2212009. Baiklah, kali ini saya akan presentasikan dengan mata kuliah Dasar-Dasar Industri 4.0 dengan dosen pengampu Ibu Suci Octavia Rani MT. Yang berjudul, presentasi saya yang berjudul Cyber Security. Sebelum membahas tentang pengertian apa itu cyber security, kenapa sih cyber security sangat diperlukan di perusahaan? Cyber security sangat perlu di perusahaan karena untuk mempertahankan kelangsungan bisnis, memperkuat kepercayaan pelanggan, dan menjaga reputasi dalam berbisnis. Perusahaan pun juga harus mempertahankan aspek keamanan teknologi informasi dan terus meningkatkan sistem keamanan teknologi informasi mereka untuk meminimalkan risiko dan melindungi data internal perusahaan. Dalam era yang semakin berkembang saat ini, penting bagi perusahaan untuk tidak mengabaikan pentingnya keamanan teknologi informasi. Selanjutnya, yaitu pengertian dari cyber security. Cyber security adalah serangkaian langkah dan tindakan yang dilakukan untuk melindungi sistem komputer, jaringan, dan data dari serangan atau akses ilegal. Ketiga poin dalam cybersecurity adalah confidentiality atau kerahasiaan, integrity atau integritas, dan availability atau ketersediaan. Berikut adalah jenis-jenis dari cybersecurity, yaitu ada tiga. Yang pertama, cloud security. Cloud security adalah jenis keamanan cyber satu ini yang mengacu pada upaya untuk melindungi data yang tersimpan di cloud. Yang kedua yaitu network security, yaitu upaya pelindungan jaringan internal dengan meningkatkan keamanan jaringan. Lalu application security, di mana jenis keamanan cyber yang digunakan untuk meningkatkan keamanan aplikasi dari berbagai ancaman. Selanjutnya, manfaat penerapan cyber security pada industri. Manfaatnya ada 5. Yang pertama, melindungi perusahaan. Yang kedua, melindungi informasi pribadi. Yang ketiga, menjamin keamanan. Yang keempat, menjaga produktivitas. Dan yang kelima, menghindari risiko reputasi dan finansial. Selanjutnya itu cyber security risk. Cyber security risk adalah segala risiko kerugian bagi keuangan perusahaan, baik itu berupa kekacauan, pencurian, data rahasia, atau pencemaran nama baik yang terjadi akibat kegagalan sistem teknologi informasi dan komunikasi internal. Selanjutnya itu komponen kunci cyber security risk. Yang pertama itu protect valuable data. Yaitu organisasi sudah seharusnya mengidentifikasi mana saja yang merupakan informasi paling berharga dan termasuk data rahasia perusahaan. Termasuk di mana itu disimpan dan siapa saja yang berhak mengaksesnya. Lalu yang kedua yaitu monitor for cyber risk. Memonitor risiko ini tidak hanya saja dengan menjadi reaktif atas terjadinya kebocoran, tapi juga proaktif terhadap kemungkinan lain yang perkembangannya kadang lebih cepat dari sistem internal. Pendekatan yang bisa dilakukan adalah dengan mengembangkan sistem intelijen yang dapat dengan langsung memberikan sinyal risiko sebelum benar-benar terjadi. Selanjutnya yaitu understand your cyber perimeter. Sifat jaringan, terutama internet yang begitu luas, mengharuskan perusahaan untuk mengetahui seluas apa jangkauan keamanan yang perlu dijaga, bukan hanya pada era gedung kantor, tapi juga era di mana stakeholders memiliki akses terhadap jaringan internal perusahaan. Tentu saja sistem IT yang memadai dan kedisiplinan karyawan menjadi tiang-tiang penopang keberhasilan cyber risk management. Selanjutnya yaitu improve cyber intelligence. Mengacu pada poin 2, perusahaan memang perlu mengembangkan sistem intelijen yang berkaitan dengan cyber risk
fungsinya untuk mengatasi kesenjangan antara sistem-sistem yang dimiliki oleh perusahaan, baik itu sistem keuangan, sumber daya manusia, dan lainnya. Dengan cyber intelligence, perusahaan juga dapat menganalisis secara lebih mendalam mengenai kemungkinan-kemungkinan lain yang dapat merugikan. Penelitian dan perkembangan seputar cyber intelligence juga menjadi relevan untuk terusnya diperkaya secara sinambung. Lalu yang terakhir itu report and take action. Dibutuhkan tim yang solid dalam membangun cyber security yang efektif, yaitu segenap pihak yang memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengaruh yang kuat yang dapat memastikan sistem kontrol cyber risk manajemen berjalan dalam sistem keamanan tersebut. Selanjutnya yaitu jenis-jenis cyber security threat. Yang pertama itu phishing attack. Phishing adalah kegiatan pencurian data-data sensitif seperti nama akun, bagaimana cara mengaksesnya, informasi pribadi, nomor kartu kredit, dan lain sebagainya. Pencuriannya bisa beragam cara. Paling sederhana adalah mengirimkan form seolah-olah berasal dari pihak perbankan. Form tersebut palsu, sehingga ketika Anda mengetikkan informasi penting, informasinya akan dikirim pada pihak yang menyerang. Akibatnya, pihak penyerang bisa membuka berbagai akun sosial media, membeli barang menggunakan kartu kredit Anda, dan sebagainya. Lalu yang kedua itu malware. Jenis serangan paling umum berikutnya adalah malware. Serangan ini biasanya berupa virus yang berfungsi untuk membuat mesin Anda bekerja secara over. Hal ini bisa menyebabkan penurunan performa, kerusakan hardware, dan sistem yang menjadi lebih rawan serangan. Lalu yang ketiga yaitu password attack. Ancaman cybercrime selanjutnya adalah serangan password, yaitu penyerangan akan berusaha menembak atau mendapatkan password Anda. Metodenya bisa beragam, tetapi yang paling memakan korban adalah melalui social engineering. Metodenya adalah penyerangan akan berpura-pura memberikan sebuah tautan yang sepertinya asli sehingga bisa mendapatkan keuntungan mulai dari finansial, data penting, dan keuangan lainnya. Contohnya itu Shark Tank Television. Mereka merugi sebesar 400.000 US dollar karena serangan ini. Lalu yang keempat yaitu ransomware. Serangan selanjutnya adalah ransomware. Serangan ini adalah berupa upaya yang memblokir atau mencegah akses terhadap suatu hal tertentu. File atau situs yang terkena serangan ini tidak bisa dibuka kecuali memenuhi persyaratan atau dari penyerangnya. Lalu yang kelima itu SQL injection. Serangan SQL injection adalah sebuah proses mendapatkan data-data penting menggunakan komputer klien melalui sebuah perintah kepada server. Server yang menerima perintah tersebut nantinya akan merilis informasi yang penting terkait database-nya. Lalu yang keenam itu yang terakhir, URL interpretation attack. Metode serangan cyber berikutnya yang harus Anda perhatikan saat ini adalah URL interpretation attack. Metode serangan ini yaitu berusaha menebak urutan URL sebuah situs untuk mendapatkan akses terbatas pada sebuah situs tertentu. Nantinya akan mendapatkan berbagai informasi sensitif. Apabila penyerang bisa mengakses dashboard admin, maka berbagai hal yang terkait situs tersebut bisa menyerang penyerang yang didapatkan. Baiklah, selanjutnya masuk itu risk management. Risk management adalah serangkaian proses yang umum dilakukan perusahaan untuk mengantisipasi risiko yang mungkin muncul selama berjalannya bisnis itu sendiri. Manfaat dari risk management tersebut, yang pertama melindungi perusahaan dari ancaman yang membahayakan eksistensi bisnis. Yang kedua, menjaga reputasi yang dibangun perusahaan. Yang ketiga, menghindari pelanggaran-pelanggaran hukum. Yang keempat, meningkatkan tingkat efisiensi dana perusahaan yang digunakan. Dan yang terakhir, mengembangkan perusahaan menjadi skala bisnis yang tingkat lebih tinggi. Selanjutnya, masuk pada penerapan cybersecurity pada industri.
Yaitu kalau saya ambil pada cloud security. Cloud security mengacu pada upaya individu atau kelompok dalam melindungi data yang tersimpan di cloud. Upaya pelindungan ini melibatkan teknologi kebijakan kontrol dan layanan yang mendukung terciptanya keamanan cloud. Bagi penyedia layanan cloud storage, cloud security adalah aspek penting dalam upaya memastikan keamanan data, pasalnya untuk menyimpan data sensitif pelanggan, penyediaan layanan cloud yang harus memenuhi persyaratan dan prosedur keamanan. Ancaman cloud security adalah penyalahgunaan, pencurian data, dan pembajakan trafik layanan. Penyedia layanan penyimpan cloud yang buruk juga bisa mengancam keamanan cloud. Dan upaya penyerapan cloud security bisa dilakukan dengan menggunakan firewall, two-factor authentication, VPN, hingga enkripsi data. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Banyak kurang. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Sekali lagi, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.